saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, itu pipisnya itu berdarah. Stop. Abi dulu yang ngomong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin sharing tentang pengalaman anak saya yang sakit beberapa hari yang lalu. Jadi hari Sabtu di Depok itu sempat dingin banget pas puasa. Jadi seharian itu keluarga kami, saya, istri, anak-anak, 3 orang anak itu beser semua. Beser itu sering kencing gitu. Nah mungkin yang ini, yang anak paling kecil ini tuh karena keseringan pipis gitu ya, jadi sering ngompol. Dan mungkin dia juga risih dengan ngompolnya karena dia udah nggak pakai pampers ya dek ya, udah nggak pakai pospak, jadinya dia mungkin ribet kali ya, nggak mau sering-sering ke kamar mandi, jadi dia ngempet pipis, mungkin itu karena. Kemudian malam harinya itu Sabtu malam kalau nggak salah, Sabtu malam itu dia ngeluh sakit di ketika waktu pipis. Jadi dia kayak trauma gitu, nggak mau pipis, dan akhirnya finally saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, itu pipisnya itu berdarah. Jadi ada warna pink itu yang biasanya sih kalau pink itu, kalau pernah ya, ini tuh warna pipisnya itu pink karena kebanyakan makan buah naga. Nah, tapi ini tidak makan buah naga, tidak makan apapun yang membuat urin itu jadi pink, dan itu warnanya pink banget, netes merah segar gitu. Nah, jadi khawatir kan, akhirnya kita lihat tuh secara fisik di kemaluannya itu, dan tidak ada apa-apa, tidak ada luka, tidak apa-apa. Saya tanyakan ke kakak-kakaknya juga ketika main apakah dia jatuh, dan ternyata pada hari itu atau hari sebelum itu juga tidak mengalami jatuh ataupun luka apapun ketika bermain. Nah, hari Sabtu kita masih positive thinking, lalu hari Minggunya kita mulai khawatir karena sudah tidak bisa nahan pipis lagi. Jadi pipis itu kalau dia ke kamar mandi pasti nangis. Terus kalau dia itu akhirnya kita belikan pospak, popok sekali pakai. Kita belikan pospak dia, dan terlihat banget di pospak itu bahwa ketika pipis, jadi cairan pipisnya itu air seninya itu dia merah banget. Nah dari situ kita mulai khawatir, dan akhirnya di Minggu pagi kita berencana untuk membawanya ke dokter, ke klinik lah ya. Nah, tapi itu kan hari Minggu ya, hari Ahad klinik yang langganan kita BPJS itu hari Sabtu sama Ahad dia libur. Yang kedua, klinik yang biasanya yang kita datangi pun juga libur. Nah, salah satu-satunya jalan ya ke rumah sakit di UGD. Tapi musim pandemik COVID-19 kayak ini kan, ke rumah sakit juga khawatir ya, bawa anak kecil. Terus nanti seperti apa juga kita masih ragu-ragu. Jadinya saya telepon tuh orang tua saya. Karena apa? Karena adik saya yang nomor 2, laki-laki, itu juga pernah mengalaminya. Jadi ketika dia umur 5 tahun, dia itu pipisnya itu berdarah juga. Tapi kondisinya dia nggak merasakan sakit kayak anak saya ini. Terus saya tanya kepada orang tua, bagaimana treatmentnya. Treatmentnya itu sempat bawa ke rumah sakit hampir seminggu di rumah sakit, dan akhirnya tidak sembuh juga. Dan itu sembuh sendiri. Jadi treatmentnya adalah pakai antibiotik. Orang tua menyarankan untuk beli antibiotik, tapi kan antibiotik tidak bisa dibeli umum ya, harus ada resep dokter. Dan dokter tidak ada yang praktek. Saya bingung. Rumah sakit tidak ada. Ke rumah sakit takut karena ada COVID, apalagi di Depok ya. Apalagi di Depok banyak kasus sudah. Kemudian ke klinik juga libur, nunggu hari Senin juga rasanya juga nggak masih lama gitu hari Senin itu. Akhirnya kita disarankan sama orang tua, coba deh install Halodoc, kemudian tanya dokter di sana. Dan akhirnya kita menginstal itu namanya aplikasi Halodoc. Itu tuh semacam verified oleh Kementerian Kesehatan gitu ya. Jadi ada beberapa dokter, ada banyak dokter di sana. Mulai dari dokter umum, dokter spesialis anak, spesialis kandungan pun juga ada,
spesialis kesehatan jiwa juga ada di sana. Nah, saya akhirnya mencoba aplikasi tersebut, dan akhirnya kita ada fitur chatting ke dokter umum. Saya nggak ngambil dokter anak karena belum tahu. Jadi itu munculnya dulunya dokter umum, saya ambil dokter umum, bisa dilihat pengalaman dokternya berapa tahun, itu bisa dilihat juga. Nah, di situ saya coba chatting, saya mulai ceritakan tuh kronologis ceritanya, hari Sabtunya seperti apa, tidak ada jatuhnya seperti apa, kemudian cerita, dan akhirnya, dan jangan lupa untuk memberikan keterangan umur anak sama berat badannya, karena itu menentukan dosisnya. Dan akhirnya karena kan dokter juga gitu ya, jadi di dokter itu tidak mungkin kita tuh langsung tes darah gitu kan, ataupun dia cuma lihat-lihat barang-barang, lihat sekilas gitu ya, sama tanya, yang ditanyakan orang tua. Itu sebenarnya sistemnya itu di Halodoc sama aja, jadi interview orang tua, seperti apa kejadiannya, seperti itu. Lalu di akhirnya disarankan untuk membeli obat, dan obatnya apa? Jadi ketika kencing berdarah itu bukan dipastikan ya, didiagnosa adalah terjadi infeksi di saluran kencingnya. Mungkin yang pertama karena menahan pipis, atau yang kedua karena jatuh. Nah, kasus anak saya ini mungkin karena dia menahan pipis, jadinya terjadi infeksi di sana, kemudian luka di jalur buang air kecilnya itu, dan akhirnya luka di sana sehingga menyebabkan darah mengalir keluar melalui air seni. Dikasih obat, akhirnya saya juga beli langsung lewat Halodoc juga, karena saya nyari-nyari di apotek terdekat. Hari Sabtu tuh juga ada yang tutup, kemudian ada yang tidak tersedia. Akhirnya saya beli obat di Halodoc itu, dan akhirnya hari itu juga, hari Minggu siangnya itu obatnya datang juga via Gojek ya, via Gojek. Lalu saya minumkan ke anak saya. Kalau nggak salah itu resepnya, obatnya itu 60 mg, itu dikasihkan dikasih air, dikocok sampai dia jadi cairan yang nggak bisa terpisah lagi. Nah, itu kita minumkan selama hampir 5 hari. Jadi hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari Kamis itu habis, dan alhamdulillahnya hari Rabu itu, hari Selasa pun juga sudah bagus ya Dek ya. Udah nggak ada warna merahnya lagi, tapi masih ada sakitnya juga di sini ya, masih ada sakit. Terus hari Rabu sudah membaik, dan hari Kamis itu alhamdulillah anak saya sudah tidak mengalami keluhan sakit di bagian area kemaluannya. Baik, bagi teman-teman yang mungkin mengalami hal serupa, yaitu kencing berdarah pada anak-anak, entah itu anak laki-laki atau anak perempuan, bisa langsung menghubungi dokter terdekat, atau juga bisa menghubungi Halodoc tadi, bisa install aplikasinya. Ini no endorse ya, no endorse. Jadi saya cuma sekedar sharing apa yang sudah saya pernah alami. Bisa install di sana, nanti insya Allah nama dokternya juga akan diresepkan. Karena, saya sharing obat tadi. Sharing obat tadi itu bukan berarti kalau misalkan sakit, mengalami hal serupa, kencing berdarah itu kemudian dikasihkan obat yang sama. Tidak. Jadi memang harus pakai resep dokter, dan kalaupun beli di apotek juga itu tidak bisa, karena itu harus ada resep dokternya. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini untuk bisa menyebarkan banyak-banyak informasi dan kebaikan lainnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.